virus corona. Yang lalu kita sudah bahas tentang seputar hukum dalil-dalil menalkinkan mayat daripada Allah. Karena aku tengok asal ceramah aku siap maghrib, ini saja orang ini. Berarti kan sudah sudah di sekat-sekat Allah ini. Kita ini sudah berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Kurasa pengajian di Masjid Agung di seminggu mau 4 kali ya. Bapak-bapak ini juga lah penggemarnya. Berarti sudah disekat kita ini untuk mencintai agama Allah. Supaya itu lebih berarti, sediakan 1 jam ya, untuk berkhalwat. Kenapa Ustaz? Diri manusia ini rindu pada si empunya. Ruh kita ini rindu pada yang punya. Tapi itu tertutup oleh gelombang titikan-titikan hawa nafsu. Sehingga ketika gelombang itu besar, volumenya besar, tersembunyikan jeritan ruh pada yang hakikatnya. Saking bosannya mau awak, tersembunyi kita pada jeritan ruh. Menjerit ruh ni menuju yang punya. Maka sediakanlah dia waktu 1 jam untuk bermesraan kepada Allah, supaya nafsumu akan tercuci dikikis saat berjumpanya ruh pada Allah. Tak bisa dipungkiri. Pernah tidak suatu saat hati ini hampa, hati ini suntuk, hati ini gelisah, tapi tak tahu apa penyebabnya. Kita tak tahu apa penyebabnya itu. Pada dasarnya jeritan roh itu sudah semakin kuat untuk menjumpai yang ia cintai. Buka dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, judul kitabnya Syarhis Sudur an Ahwali Ahlil Kubur. Itu Pak dijelaskannya, setiap bapak tidur, setiap kita tidur, ruh ni mengambil kesempatan untuk sujud di hadapan Allah. Makanya kalau ibu tidur kan tak sadar lagi, betul? Apalagi yang sudah tua, kau nak penyakit gula, tambah pula merokok, cuit, tidak sadar awak perjalanan waktu itu. Kenapa? Memang tidur tu adik mati. Tidur tu adik mati. Melesat ruh tu menyempatkan dirinya untuk sujud di hadapan Allah. Maka seorang ahli sufi mengatakan, kenapa engkau harus khalwat di bumi ini? Supaya engkau sadar ketika engkau masuk ke dalam kuburan, engkau khalwat untuk masa yang lama. Ruhmu tidak akan terkejut, jasadmu tidak akan takut untuk menghadapi saat-saat yang mengerikan itu. Tapi kalau tidak, orang tua tak merasa tua, rambut sudah beruban, ya, pembawaan macam anak muda, celana le, baju masuk dalam, lengan dising-singkan, rokok pakai pangkur gajah, cincin 14 biji. Menengok anak onces tu macam kan sebaya dia hendak menggombal. Tiba-tiba anak onces tu manggil dia, apa tok? Baru sadar dia, udah hantuk rupanya katanya. Baru sadar dia. Kenapa tu Ustaz? Karena dia tidak sediakan waktu untuk khalwat. Jadi apalah kerja awak dalam khalwat tu? Ya, kalau bapak belum belajar, diajari tahap demi tahap bersuluk, bertasawuf, paling tidak kosongkan diri dari makhluk. Apalah Ustaz? Ingat aja Allah. Ya, bisa melalui tahap ingat neraka Allah,
Ingat surga Allah, ingat mati, ingat kuburan sebagai tahap awak sampai kepada ingatan yang memuncak. Apa namanya? Allah. Ya. Tidak akan terjadi kiamat di alam ini sehingga tidak ada lagi orang yang menyebutkan Allah, Allah. Pahamnya apa? Sembahyang sudah tak ada besok tu, puasa sudah tak ada, masjid sudah tak ada yang memakmurkan, tidak ada orang yang beramal. Tinggal satu orang lagi, dia hanya kenal Allah, 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 tak sembahyang lagi dia. Maka orang bertanya, kenapa kau bilang Allah, Allah? Inilah yang tersisa, yang ku tahu dari nenek moyangku. Yang lain tak ada lagi yang tahuku. Cuma Allah, Allah, Allah. Selama orang itu ada, takkan kiamat bumi. Makanya dalam hadis, ma yatahassaru ahlal jannati illa ala sa'atin lam yadhkur fiha. Orang ahli surga itu tidak akan pernah menyesal. Siapa pula tidak menyesal masuk surga? Yang menyesal itu kalau tak enak, betul tak? Kenapa kakak menyesal saja? Marsak saja aku tengok muka kakak ni, macam mana tak marsak? Entahlah. Oh, teringat aku dengan abang kau kadang-kadang. Kenapa lah aku mahu sama dia? Tak apanya nak aku tengok muka pun nampak. Penghasilan 2,5, garangnya bukan tanggung, lama pula matinya. Kenapa ibu tu menyesal? Kerana tak senang. Dijamin Allah, ahli surga tidak ada yang menyesal kecuali pada satu hal. Ada rupanya yang disesalkan ahli surga, satu hal saja. Macam mana tidak menyesal ahli surga itu, Pak? Seorang ulama mengatakan, ketika lewat bidadari itu, tidak perlu orang surga itu mencari cermin lagi, Pak. Bisa dia berkaca di muka bidadari itu. Macam mana cantiknya. Bapak cobalah berkaca di muka bini bapak, macam mana kira-kira? Apalagi pas bangun tidur, jimbo, bok jigong, ya kan? Begitu cantik bidadari itu, tidur awak di pangkuannya. Kenikmatan apa yang luar biasa itu. Tapi ada saat-saat itu kita menyesal. Apa tu Ustaz? Ketika engkau teringat di dunia, rupanya ada waktumu yang alfa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penting khalwat. Malam-malam sediakan waktu, Pak. Duduk aja punya dia. Baca Quran, baca artinya. Kau bisa renungkan, picingkan mata awak. Yang bicara hati awak, Allah. Allah. Jauhkan lintasan makhluk. Maka kata orang sufi, kata-kata Tuan Guru tu, bisakah engkau mensunyikan dirimu di saat keramaian atau meramaikan dirimu di saat kesunyian? Itulah. Apalah aku sunyikan diriku di saat keramaian. Pada saat orang bermusik, orang ketawa-ketawa, orang bersenda gurau, awak sunyi diri awak, muka awak senyum tapi hati awak Allah, Allah, Allah. Sama dengan seorang omak menasihati anaknya, tapi anaknya sudah kelawat jatuh cinta pada seorang perempuan. Oh nak, sekolahlah kau nak. Tak pula ada gunanya copot-copot bercewek. Tapi hati anaknya tadi tak lepas dari perempuan tu. Yang paling kuat pada anak ni, mendengar cakap omaknya, apa merasa kata hati? Coba. Lebih besar dia merasakan kata hati. Itulah kata orang, kalau cinta sudah melokat tai kucing rasa coklat. Itulah dia. Itulah dia. Sediakan waktu 1 jam. Kita ambil satu pendapat ulama namanya Al-Ujaibah. Al-Ujaibah ni seorang guru yang hobi mengajarkan kitab Ibnu Athaillah Al-Hikam. Ya. Apa katanya? Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati. Saya ulangi, tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati
selain uzlah untuk tafakkur, di mana hati hanya untuk Allah. Sama, nggak ada yang bermanfaat bagi hati, hanya untuk melebihi daripada apa? Bertafakurlah kamu, di mana hatimu hanya untuk Allah. Ketika awak dikomen orang dengan komen yang tak pantas, ketika istri awak melawan awak dengan bahasa yang kasar, ketika suami awak mentidak acuhkan awak dengan sikap yang biasanya tak pernah begitu, kadang-kadang awak bisa tak selera makan 2 hari 3 hari. Kenapa orang begitu sama? Apa salahku? Apa kali yang kulakukan? Ada perempuan mengadu sama saya begitu, Pak. Lakinya itu kan mabuk. Tiba-tiba lagi mabuk dipanggilnya bininya. Butet, sini kau. Datang Butet. Ada apa, Bang? Kapan kau mati? Kata lakinya Butet. Dipanggilnya bininya. Ditanyanya, kapan kau mati? Astagfirullah. Meronong bininya itu. Sampai 3 hari tak enak makan. Berarti lakiku tak sayang sama aku. Datang dia ke rumah, apa aku bilang? Itu karena ibu masih besar cinta ibu sama suami ibu, sehingga bahasa suami ibu lagi mabuk pun menjadi perhitungan ibu. Saking besarnya cinta ibu sama suami ibu, sehingga bahasa suami ibu lagi mabuk, kan lagi mabuk, jadi perhitungan ibu hingga tak enak ibu makan 3 hari 3 malam. Kalau ibu tak mencintai laki ibu tu, tak pala sampai begitu kali besarnya perasaan ibu dengan cakap. Itu dengan makhluk. Dengan makhluk. Apalah untungnya kita, Ustaz? Capek-capek berkhalwat menyendiri, menyediakan waktu 1 jam 1 hari untuk merenungkan. Apalah untungnya bagi kita? Ingat kata Allah, ma taqarraba ilayya 'abdun bi shibrin ataqarrabu ilaihi zira'an. Apa-apa saja yang dilakukan hambaku mendekati aku 1 jengkal saja, aku tak mau kalah, akan ku dekati dia sehasta. Wa ma taqarraba 'abdun ilaihi masyan ataqarrabu ilaihi jariyan. Hambaku yang mendekati aku dengan berjalan, aku tak mau kalah, aku akan mendekati dia dengan berlari-lari. Pahamnya, wala dzikrullahi akbar. Sadari oleh engkau seberapa besar rupanya engkau sudah mendekatkan diri pada Allah. Sesungguhnya Allah jauh mencintai engkau daripada apa yang engkau lakukan. Itu nanti saya bacakan ayat Qur'annya supaya kita yakin dengan ilmu amalan ini. Dalam surah Al-Baqarah 282, coba buka. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Cepat bertakwa kamu pada Allah. Bertakwalah. Allah akan mengajari engkau. Allah akan mengajari engkau. Apa yang diajari engkau? Hakikat hidup ni. Hakikat hidup ni Allah kasih tahu sama kita. Kenapa penyadaran kita terhadap maut itu tinggi, penantian kita kepada Allah itu dalam. Tak semua orang sama, Pak. Saya kok ceramah sama anak-anak muda yang biasa duduk-duduk di kafe. Kalau ceramah aku begini, nenggilanya ustaz tu, kata orang. Iya, nenggilanya tu. Kenapa? Kesadaran dia pada Tuhan tu masih tipis. Mau engkau ku ajari, kata Allah, bukan makhluk mengajari engkau, aku. Apa dia? Wattaqullah. Dalam satu ayat dibilang Allah, wa qulillah tsumma dzarhum. Bilang saja Allah, 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 Allah. Tinggalkan mereka. Pahamnya apa?
Ketika orang yang seperti itu dizalimi, disakiti, Allah akan turun tangan untuk membela dan melawan orang yang menyakitinya. Andai para pejabat-pejabat negeri ini menyakiti bapak, menzalimi bapak, tapi bapak dekat pada Allah seperti ini, thumma dharhum, biarkan mereka. Apa kata Allah? Akfikum mulukakum, cukup aku yang melawan. Tengok bapak Cina di Wuhan, tak ada kekuatannya, tapi mereka dekat kepada Allah. Berjalan kau kawan, berlari aku, sejengkal kau kawan, sehasta aku. Tak mau aku kalah dalam cintaku padamu, sehingga aku harus lebih dari cintamu dan zikirmu padaku. Itulah guna khulwat. Mendekati paham. Sebelum agama Islam ini ada di Indonesia ni, dulu namanya agama Hindu. Ya. Orang Hindu tu Pak, iya, untuk menenangkan jiwanya melalui bertapa. Walaupun memang konsep bertapanya itu jauh dari Islam, mereka tak kenal Allah, tapi mereka kenal mengosongkan diri. Ya. Ketika Allah itu sudah penuh pada diri kita, jangan terlintas makhluk ni, maka yang menguasai kita itu 100% Allah. Ya. Makanya orang-orang yang tak beragama Islam macam Hindu tu, kalau mampu mereka mengosongkan diri, mereka pasti banyak hikmah yang keluar dari bibirnya itu, walaupun tidak mengenal Islam. Apalagi kita yang sudah ada tahapan-tahapan yang diajarkan agama. Cuma kelemahan kita tidak mau mempraktekkannya. Itu aja. Habis tahajud duduk sebentar, kalaupun belum kita ikut bagaimana cara tahap-tahap dalam thariqah, zikir aja. Iya. Mahal zikir, tempat zikir itu hati. Tak. Hati yang mengingat Allah. Makanya sedangkan pada makhluk awak bisa mabuk. Saya pernah membuat puisi dalam Facebook saya. Belum mencintaimu Tuhan, baru mencintai makhlukmu, aku sudah dalam keadaan mabuk. Mencintai makhluk, mabuk. Ya. Belum Allah, masih makhluk Allah, bayangan Allah dikasihnya yang kita cintai, kita sudah mabuk. Konon mencintai Allah yang sebenarnya. Makanya biasakan berkhulwat. Ustaz, apalah bukti sayangnya Allah itu supaya menyuruh kita berkhulwat? Bala. Ketika Allah berikan engkau bala, ketika Allah memberikan kita musibah, ketika itu kena pada orang mukmin, tak macam di toko Allah kepala awak, tak penyadaran pada diri kita, oh udah jauh aku dari Allah. Makanya al-bala'u, kata Ibnu Athaillah, yuqarribuka bainal abdi wa bainallah. Al-bala'u yuqarribu bainal abdi wa bainallah wa ya'lamu du'a. Ketika Allah menurunkan bala tapi pada orang mukmin, maka sesungguhnya bala itu mendekatkan antara hamba itu dengan Tuhannya. Bala itu mendekatkan hamba dengan Tuhan. Wa ya'lamu du'a. Bala itu mengajarkan kepada hamba pengajaran dari Tuhannya supaya tahu dia harga mahalnya berdoa. Orang sekarang malas berdoa. Habis sembahyang balik terus. Habis sembahyang balik. Cok, kenapa tak berdoa kau? Doa semalam belum makbul wak, katanya pula. Berdoa lagi banyak kali nanti, cuba. Iya. Jadi
Bala itu sebenarnya untuk memukul kelalaian kita, supaya kita tidak lalai. Sediakan waktu untuk berkhulwat pada Allah. Ibu kalau sempat bapak tu tak pulang 4 bulan, siang malam, macam mana perasaan? Mulailah curiga, berarti ada bini kedua. Ya. Hati itu begitu, kalau tak kita sediakan waktunya untuk Allah, hati ini meronta, maka jasad yang melapisinya tidak tenang dalam hidup. Dibubuhi hawa nafsu, maka pasti engkau mendapat azab neraka sebelum engkau masuk ke dalam neraka. Ya. Sebelum masuk dalam neraka kita sudah kena azab. Saya bacakan ayat Quran yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Buka bapak dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kamu itu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, ku kasih pada engkau tu furqana. Furqana diambil dari kata faraqa. Sebenarnya nilai kebenaran itu ada lahir pada dirimu, walaupun kadang-kadang dalam keterbatasan pengetahuanmu, disebabkan Allah yang mengajarimu. Ini kata ulama sufi begitu. Nilai kebenaran itu lahir pada dirimu, walaupun dalam terbatasnya ilmu kita. Disebabkan apa? Disebabkan kita sudah diajari oleh Allah. Bagaimana caranya, Ustaz? Dalamkan nilai takwa. Kenapa tak sembahyang, Ustaz? Bisa. Kenapa tak puasa? Bisa. Kenapa harus kita khulwah, Ustaz? Khulwah ini maksudnya bukan hanya zikir. Saya mau sampaikan perumpamaan. Kita kan sholat, Pak. Sholat. Tapi adanya sholat kita ini, Pak, belum takwa. Sembahyang. Secara lahir fisik kita sholat, Allahu Akbar, gambaran ketakwaan, tapi belum takwa. Kenapa, Ustaz? Karena hati kita kadang-kadang kita peruntukkan untuk selain Allah. Waktu sembahyang, Allahu Akbar, tak ingatlah Allah Muslimah. Di atas lemari, enggak aku sebutan tadi di atas lemari. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dapat suri yang menyimpan sami Allah Al-Subhanahu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahir kita takwa, Pak, tapi hati kita masih terlintas takwa. Maka khulwat yang kita sediakan 1 jam itu melatih kita tidak memikirkan yang lain, memesrakan roh kita pada Allah. Ya jangan lakum furqana, aku kasih furqana. Ya. Mindset kita pun berubah, mindset agama kita dalam. Contohnya karpet ini, berapa masjid sudah disuruh orang untuk melipat karpet. Kenapa Masjid Agung ini tak melipat karpet? Aku bilang, orang punya agung itu lahir, asal masuk orang itu langsung berlari Allah. Aku bilang, tak pala ada Allah dan kita. Ini kan perkara keimanan dan keyakinan. Ini beda. Jadi adanya orang nampak gambaran takwa, sorban macam saya, pakai lobe, pakai baju koko, rupanya kekapi juga. Remang-remang juga. Lahiriahnya takwa, tapi ruhnya belum diajarkan untuk bermesraan kepada Allah. Maka khulwat itu mengajari untuk bermesraan. 1 jam saja, sembahyang tahajud Bapak 15 menit,
Dah, tambah lagi sikit. Kenapa harus berzikir Ustaz? Zikir itu yang paling gampang untuk mengingat Tuhan. Ya, ketika kita mencintai perempuan, saking apanya kita menghibur-hibur. Pas pula di samping bini pula mana ada? Aiman bukan nama aku dipanggil kita bini dia kan? Karena setiap hari, setiap saat hati itu begitu. Nanti ketika Allah mencintai kamu, Allah kasih furqana. Ada yang sesuatu yang lebih mahal dikasih Allah. Seseorang tidak akan bisa merasa nikmatnya bertuhan sebelum Allah mau menunjukkan kepada. Mati pun kita mendekati Allah kalau Allah tak mau mendekati kita. Maka semua ulama sufi mengatakan begitu. Engkau jangan terburu nafsu kali merasa keberadaan Allah. Supaya Allah hanya mau menunjukkan padamu. Beramalnya macam Hawa, macam tumbuh terus dia merindukan bulan. Dia tak penting bulan itu rindu sama dia, tapi dia tunjukkan rindunya pada bulan. Asal bulan keluar, dia pun menonggok. Asal bulan keluar, kenapa? Saking rindunya pada bulan. Paham orang begitu? Jadi kita tunjukkan aja ketakwaan sampai Allah merasa kita layak mendapat. Apa namanya di atas itu? Buka surah Al-Kahfi, cerita Nabi Khidir. Apa kata Allah? Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan. Nanti Nabi Musa nampakmu dari hambaku yang kami beri rahmat. Ya. Rahmat dari siapa? Min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka akan kami berikan ilmu ladunna. Ladunna itu dari sisi kami. Maka dibahasakan dengan bahasa kita laduni. Allah yang langsung mengasihi. Kita tak usah sampai tahap ini. Kita belajar tahap mencintai Allah. Masuk waktu Isya. Oh ya, belum habis kajian kita. Tapi yang intinya, Bapak yakinlah bahwa khalwat itu merupakan kiat untuk merasa cinta Allah ada pada kita. Dan kiat supaya kita mencintai Allah. Ada beberapa tahap lagi yang belum kita bahas. Kapan-kapan waktu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.